Seorang mantan menteri divonis bersalah meski nggak pernah terbukti punya niat jahat. Sempat divonis 4,5 tahun penjara, tapi tiba-tiba hukumannya dihapus sama presiden. Dan sekarang, sang mantan menteri resmi menghirup udara bebas. Siapakah dia? Yap, Thomas Trikasih Lembong. Jadi memang dari sudut pandang saya, perkara ini dimulai dari sebuah motivasi politis dan agak wajar ya kalau kemudian juga diakhiri melalui sebuah tindakan politis. Kira-kira apa ya alasan Prabowo bebasin Tom Lembong? Apa benar ada deal-dealan politik? Atau ini cara Prabowo lepas dari bayangan Solo? Karena di saat yang sama, loyalis Jokowi justru mulai diseret kasus hukum. Lika-liku kasus hukumnya Tom Lembong ini emang agak lain. Awalnya sih aman-aman aja, 4 kali dipanggil kejaksaan, statusnya cuma saksi. Di panggilan keempat, statusnya berubah jadi tersangka dan langsung ditahan. Beberapa bulan kemudian, vonis 4,5 tahun dijatuhkan. Tapi baru aja banding, tanda tangan Presiden Prabowo bikin semua kasusnya lenyap. 1 Agustus 2025, lewat Kepres nomor 18 tahun 2025, Tom resmi dapat abolisi, bebas, tanpa proses hukum lagi. Saya nggak punya perasaan apa-apa ya, kecuali rasa syukur. Semuanya itu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu selalu sempurna. Dari awal, kasus impor gula ini udah bikin banyak orang geleng-geleng. Tom gak dituduh nyolong duit atau nerima suap, tapi dianggap salah gara-gara kebijakan impor yang katanya pro-kapitalis, gak adil buat rakyat, dan bikin harga gula naik. Kata Tom, dia cuma nerusin penugasan menteri sebelumnya, sesuai arahan Presiden Jokowi. Dan Jokowi sendiri juga pernah bilang, semua kebijakan negara termasuk impor gula ya datangnya dari Presiden. Makanya banyak yang percaya Tom dikriminalisasi. Tom juga setuju kalau dari awal ini berbau politik. Jadi memang dari sudut pandang saya, perkara ini dimulai dari sebuah motivasi politis dan agak wajar ya kalau kemudian juga diakhiri melalui sebuah tindakan politis, ya, yaitu bagian eksekutif bergabung dengan bagian legislatif untuk mengkoreksi suatu kondisi yang terjadi dalam lembaga yudikatif, ya kan? Tapi sangat bisa dimengerti, banyak orang menyesali ya bahwa sesuatu yang sudah di dalam ranah hukum ya, harusnya bisa diselesaikan di vertikal atau di dalam lembaga yuridis yudikatif, ya, bahwa sampai segitunya ya, sampai harus ada intervensi gabungan antara eksekutif dan legislatif untuk menstabilkan atau membenahi suatu kejadian ya, yang jaksa dan hakim tidak sanggup, tidak berhasil untuk menyelesaikannya dengan cara yang membawa rasa keadilan di masyarakat. Eits, buat Tom Lembong, bebas bukan berarti abis itu diem dan duduk manis. Dia langsung tancap gas. Lewat tim kuasa hukumnya, Tom melaporkan Majelis Hakim PN Tipikor Jakarta ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Auditor BPKP juga kena, dilaporin ke BPKP dan Ombudsman. Tujuannya biar nggak ada lagi orang yang kena kasus kayak dia. Ya, bagi Pak Tom sendiri kan beliau sudah ikhlas dengan apa yang sudah terjadi ini. Ini adalah resiko dari perjuangan. Dia memahami itu. Nanti kan setelah mereka diperiksa, salah, kenapa kamu melakukan ini? Kan mudah, kan? Oh, saya diperintah si Anu, pastikan begitu kan? Nah, begitu itu evaluasi tuh ke depannya. Jadi jangan mudah-mudah sebagai pelaksana di lapangan Anda melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kaidah-kaidah moral, tidak boleh lagi terjadi.
Ini untuk melindungi segenap kepentingan masyarakat. Tujuannya itu. Terlepas dari janggalnya kasus Tom, ada satu lagi hal yang bikin banyak orang melongo. Apalagi kalau bukan langkah Presiden Prabowo yang terkesan heroik membebaskan lawan-lawan Jokowi. Kalau Tom dapat abolisi, ada 1.178 orang lain yang kebagian amnesti. Mulai dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, sampai Gus Nur, dan Julius Ongen, tokoh yang selama ini dikenal sebagai oposisi Jokowi. Insya Allah karena peran-peran beliau juga. Gitu, insya Allah. Beliau minta dokumen, Gus Nur dikirim dokumen-dokumen yang mendukung kami bantu proses amnestinya gitu. Menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari, fenomena ini erat kaitannya sama yang ia sebut peradilan politik. Ketika hukum dijadiin senjata buat ngejatuhin lawan. Dalam peradilan politik, pasal-pasal yang digunakan itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya menjatuhkan lawan politiknya. Misalnya pasal makar, pasal kebencian agama, upaya fanatisme, political trial ya untuk menjatuhkan lawan politik itu di mata masyarakat. Nah, begitu juga dalam konteks kekinian ya, pasal-pasal tindak pidana korupsi itu adalah pasal-pasal yang punya kecenderungan jahat. Jadi akan memposisikan orang pada permakluman publik. Wajar saja mereka dihukum karena mereka adalah orang yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Jadi konteks tindak pidana korupsi tidak lagi murni, tetapi lebih banyak pada kecenderungan kepentingan politik. Yang dulu bersuara lantang ngeritik Jokowi sekarang justru dibebasin Prabowo. Yang dulu belain Jokowi mati-matian malah mulai jadi sasaran. Salah satunya Sylvester Matutina. Pak Jokowi ingin agar hukum ditegakkan. Terus jangan sampai ada lagi di bangsa kita ini orang-orang yang hanya mengadu domba atau memfitnah orang lain. Kasus yang menjeratnya mulai kedengeran lagi nih, dan lumayan nyaring. Kejagung bilang eksekusi tinggal tunggu waktu di Kejari, Jakarta Selatan. Dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan hukuman 1 tahun 6 bulan pidana penjara. Dan ikrarnya itu sekitar tahun 2019. Nah, selanjutnya sampai sekarang itu mungkin nanti bagaimana mekanisme seperti apa, coba ditanya ke Kejari Jakarta Selatan. Ada juga Budi Ari, Ketua Umum Pro Jokowi yang juga ex-Menkominfo, yang belakangan namanya ikut disebut dalam pusaran perkara backing judi online pegawai Kominfo. Jadi ini kebetulan atau pembalikan peta kekuasaan? Gua rasa nggak gitu arahnya. Arahnya nggak ke sana. Pak Prabowo itu rumus politiknya dia jadi presiden itu 2. Yang pertama merangkul semua. Yang kedua dia percaya kalau elit politiknya rukun maka pembangunan bisa dilaksanakan dengan mudah. Nah, kalau ngerti 2 hal itu, ya itulah politiknya dia tuh. Tapi di sisi lain ada yang menilai Prabowo kayak lagi ngoreksi proses hukum era Jokowi yang dianggap syarat muatan politik. Persis, ini koreksi, evaluasi, dan ini ya memang sindiran keras sih bahwa peradilan Anda sesat gitu. Mungkin Pak Prabowo ingin memberikan pembelajaran gitu tuh Bang Randi, bahwa jangan ketika mentang-mentang Anda berkuasa, termasuk untuk koreksi diri dia sendiri kan. Jangan ketika kita berkuasa, kemudian kita jadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Hukum dijadikan sebagai politik. Hukum dipolitisasi. Pemerintah sendiri lewat Kemenkumham berkali-kali menegaskan, abolisi dan amnesti ini murni karena alasan kemanusiaan dan rekonsiliasi nasional. Abolisi dan amnesti memang hak prerogatif presiden. Tapi di politik emang ada keputusan yang benar-benar cuma soal kemanusiaan. So ini rekonsiliasi nasional atau peta kekuasaan baru yang pelan-pelan lagi digambar?